Octavia. Di sini saya akan menceritakan biografi Al-Farabi. Latar belakang keluarga atau kehidupan awal Al-Farabi sangat sedikit yang diketahui dengan pasti. Meski mempunyai beberapa murid dekat, dia tidak pernah mendiktekan autobiografinya kepada salah seorang dari mereka. Dan ia pun tidak menulis autobiografinya sendiri. Salah satu bentuk tidak akuratnya, data tersebut terlihat dari beberapa tulisan tentang tahun kelahiran Al-Farabi. Dr. Ahmad Daudi dalam kuliah filsafat Islam menyebut kelahiran Al-Farabi adalah tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Harun Nasution menunjuk angka 870 Masehi dan Osman Bakar menulis tahun 257 atau 890 Masehi. Sehingga tidak dapat dikatakan secara pasti tahun kehidupan Al-Farabi, tetapi yang dapat dipastikan adalah Al-Farabi hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid pada tahun 869 atau 892 Masehi dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mudhi pada tahun 946 sampai 974 Masehi. Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Torkan Ibnu Al-Ujalak Al-Farabi. Pada abad pertengahan, Al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Nasr oleh orang-orang Latin. Beliau dilahirkan di desa Wasik di distrik Farab, setelah utara provinsi Transjorjana, Turkestan. Abu Nasr mendapat julukan Al-Farabi berdasarkan dari tempat beliau berasal. Ayahnya bernama Muhammad Ibnu Aujalak dan ayahnya adalah seorang Iran dan seorang jenderal Panglima perang pada dinasti Samaniyah yang menguasai wilayah Transjorjana, wilayah otonom dan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sedangkan ibunya berasal dari Turkestan. Karena itu, Al-Farabi dikatakan berasal keturunan Turkestan dan kadang-kadang juga dikatakan dari keturunan Iran. Pendidikan dasarnya ditempuh di tempat kelahiran di Farab, lalu pindah ke Bukhara setelah menyelesaikan studi ilmu-ilmu religiusnya. Al-Farabi sempat menjabat sebagai hakim Bukhara, tetapi jabatan ini segera ditinggalkan ketika mengetahui tentang adanya seseorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu filosofi. Dari sinilah dimulainya perjalanan Al-Farabi dalam mendalami ilmu filsafat. Tahun 922 Masehi, Al-Farabi pindah ke Baghdad untuk mendalami ilmu filsafat. Al-Farabi belajar logika dan filsafat kepada Abu Bishr Mata, juga mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar Al-Sarraj. Setelah itu, Al-Farabi berpindah ke Haran, salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil untuk belajar kepada Yuhanna Ibni Haylan, seorang tokoh filsafat Yunani aliran Alexandria, mengutamakan pemikiran Aristoteles. Bersama beliaulah Al-Farabi pergi dan tinggal di Konstantinopel selama 8 tahun untuk memperdalam ilmu filsafat. Karena Al-Farabi memperdalam ilmu filsafat beraliran Aristoteles terlebih dahulu dibanding filsafat yang beraliran Neoplatonis, maka tidaklah heran jika kemudian Al-Farabi mendapat julukan sebagai Al-Mu'allim atas Syam setelah Aristoteles, dikarenakan pemahamannya yang sangat mendalam terhadap pemikiran Aristoteles. Sebagian besar karangan-karangan Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Jalenus. Dalam bidang-bidang logika, fisika, dan metafisika, dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato, dan dalam masalah metafisika, ia dipengaruhi oleh Plotinus. Meskipun banyak tokoh filsafat yang diulas pikirannya, namun ia lebih terkenal sebagai pengulas Aristoteles. Meskipun demikian, Al-Farabi tidaklah terfokus hanya pada filsafat aliran Aristoteles, tetapi Al-Farabi juga berusaha untuk menguasai ilmu-ilmu filsafat yang beraliran Neoplatonis. Terbukti
terbukti terhadap usahanya untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dengan Aristoteles melalui tulisannya di Al-Jami'un Baina Ra'yai Al-Hakamin Al-Fatun Al-Wal Aristu. Oleh karena itu, Al-Farabi dipandang sebagai filosof Islam yang mulai menciptakan falsafah taufikiyah karena ia percaya adanya kesatuan falsafah, wahdatul al-falsafah. Baginya, keberanian itu hanya satu, sedangkan perbedaan pendapat hanyalah pada lahirnya saja, tidak pada hakikat intinya. Walaupun terdapat kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles, sebenarnya hakikat dari inti pemikiran mereka adalah satu. Julukan kehormatan bagi Al-Farabi adalah Al-Mu'allim atas Syam. Julukan kehormatan bagi Al-Farabi adalah Al-Mu'allim atas Syam, guru kedua. Penilaian ini didasarkan dengan jasanya sebagai penasafir yang baik dari logika Aristoteles. Beliau dianggap sebagai yang paling terpelajar dalam tajam dari para komentator karya Aristoteles. Karangan beliau tidak kurang dari 128 buah kitab. Yang terbanyak ialah mengenai filsafat Yunani. Sayangnya, kebanyakan dari karya Al-Farabi telah hilang atau belum dipublikasikan secara garis besar. Karya-karya ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tema: logika, metafisika, politik, astrologis, musik, dan tulisan yang berisi sanggahan terhadap filosof tertentu. Dalam bidang logika antara lain, Risalah Sudira Bihaq Alkitab, Risalah fi Jawab Masa Su'ila Anna, bidang fisika, Syarik Kitab Asyama atau Bi'i Li Arstanil, bidang metafisika, Fusu Al-Hikam, Al-Hro Ma Ba'da atau Bi'ah, Kitab Fi Al-Wahid wa Al-Wahda, bidang politik, Kitab Ara'ah Al-Madinah Al-Fadilah, Kitab Al-Shifat Al-Madinah, Kitab Al-Milad Al-Fadilah, Kitab Isya Al-Ulum. Al-Farabi meninggal di Damaskus pada bulan Rajab 339 Hijriah, Desember 950 Masehi, pada usia 80 tahun. Baiklah, inilah cerita biografi Al-Farabi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.